Hai Dekers, jumpa lagi dengan Teacher. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang pertukaran aktiva tetap pada video sebelumnya. Materi yang akan kita bahas adalah tentang pertukaran aktiva tetap yang memiliki substansi komersial atau tidak memiliki substansi komersial. Konsep dari pertukaran ini adalah diukur dari nilai wajar atau nilai pasar aktiva yang dipertukarkan. Jadi basicnya bukan dari nilai buku lagi seperti pertukaran aktiva sejenis dan tidak sejenis, tapi dasarnya adalah dari nilai pasar atau nilai wajar aktiva yang dipertukarkan. Kapan sih dikatakan sebuah transaksi pertukaran aset atau pertukaran aktiva tetap memiliki substansi komersial? Nah, sebuah pertukaran atau suatu transaksi pertukaran dianggap memiliki substansi komersial jika arus kas pada perusahaan tersebut berubah sebagai akibat dari transaksi pertukaran aset yang dimaksud. Jika pertukaran tersebut memiliki substansi komersial, maka laba atau rugi pertukaran harus diakui. Tapi, jika pertukaran aset tersebut tidak memiliki substansi komersial, maka jika diperoleh laba, labanya akan mengurangi harga perolehan. Dan jika mengalami kerugian, maka harus diakui atau dicatat. Kita akan lihat pengaplikasiannya pada soal berikut ini. Perusahaan ingin menukarkan peralatan lama dengan peralatan yang baru. Harga perolehan peralatan yang lama adalah 40 juta rupiah dan telah disusutkan 28 juta. Nilai wajar peralatan lama adalah 20 juta, sedangkan kas yang dibayarkan adalah sebesar 3 juta rupiah. Yang diinginkan soal adalah catat transaksi pertukaran tersebut jika A. Transaksi tersebut memiliki substansi komersial, dan B. Jika transaksi tersebut tidak memiliki substansi komersial. Penyelesaian soal tersebut adalah yang pertama, kita akan hitung harga perolehan peralatan yang baru dengan cara menambahkan nilai wajar peralatan yang lama dengan kas yang sudah dibayarkan. Jadi, total harga perolehan aktiva yang baru adalah 23 juta. Laba atau rugi pertukaran kita lihat dari perbandingan nilai buku peralatan yang lama dengan nilai wajar peralatan yang lama. Jika nilai buku peralatan lebih kecil dari nilai wajar, maka diperoleh laba sebesar 8 juta rupiah. Maka jurnalnya adalah untuk poin A, karena pertukarannya memiliki substansi komersial, maka labanya kita akui. Dan yang B, karena dia dianggap tidak memiliki substansi komersial, maka laba yang diperoleh mengurangi perolehan aktiva yang baru. Next, soal kedua. Perusahaan ingin menukarkan sebuah truk dengan truk yang baru. Harga perolehan truk lama adalah 64 juta. Telah disusutkan sebesar 22 juta. Harga pasar truk yang lama adalah 40 juta dan kas yang dibayarkan sebesar 17 juta. Diminta catatlah transaksi pertukaran ini jika A. Pertukaran ini memiliki substansi komersial dan B. Pertukaran ini dianggap tidak memiliki substansi komersial. Penyelesaian soal ini sama dengan soal sebelumnya. Kita tentukan dulu harga perolehan truk yang baru. Setelah itu kita tentukan apakah pertukaran ini memperoleh laba atau rugi. Jika kita bandingkan nilai buku truk yang lama dengan harga pasar truk yang lama, maka nilai bukunya lebih besar. Artinya kita mengalami rugi dalam pertukaran aset sebesar 2 juta rupiah. Karena pertukaran aset kita mengalami kerugian, maka baik dia memiliki substansi komersial ataupun tidak, jurnalnya sama, yaitu harus sama-sama mengakui rugi pertukaran. Next, kita akan membahas tentang pertukaran aktiva tetap dengan surat berharga. Dalam hal ini, surat berharga yang biasanya ditukar dengan aset adalah saham. Dalam pertukaran aset atau aktiva tetap dengan saham, yang perlu diperhatikan adalah nilai pertukarannya diukur dari nilai pasar imbalan yang diserahkan.
Dalam hal ini, nilai aset yang harus kita akui adalah sebesar nilai pasar surat berharga yang kita tukar. Jika nilai pasar lebih besar dari nilai nominal, maka kita harus mengakuinya sebagai agio. Dan sebaliknya, jika nilai pasar lebih kecil dari nilai nominal saham, maka itu diakui sebagai disagio. Untuk lebih memahami pertukaran artefak tetap dengan surat berharga, mari kita lihat contoh soal berikut. PT ABC adalah perusahaan terbuka yang sahamnya aktif diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Nominal saham yang diterbitkan PT ABC adalah Rp5.000 per lembar saham, sedangkan nilai pasarnya di bursa adalah Rp8.000 per saham. Pada tanggal 1 Januari 2019, PT ABC mengeluarkan 100.000 lembar saham untuk memperoleh bangunan yang saat ini ditawar dengan harga Rp900 juta. Penyelesaian untuk soal tersebut adalah kita bandingkan nilai nominal saham dengan nilai pasar saham untuk mengetahui apakah dalam pertukaran ini kita memperoleh agio atau disagio. Setelah kita hitung, nilai pasar saham lebih tinggi dari nilai nominal sehingga diperoleh agio sebesar Rp300 juta. Maka jurnalnya adalah building di debit 800 juta, common stock di kredit 500 juta, premium on common stock di kredit Rp300 juta. Kenapa yang dicatat bukan 900 juta? Karena tadi di soal dijelaskan bahwa nilai bangunannya 900 juta. Nah, sebagaimana penjelasan kita di awal, bahwasanya pertukaran artefak tetap dengan surat berharga yang diakui adalah harga pasar surat berharga yang kita tukarkan. Jadi, kita catat nilai bangunan yang kita terima adalah sebesar harga pasar saham yang beredar pada saat pertukaran. Nah, bagaimana materi kita hari ini? Apakah bisa dipahami? Semoga anak-anak teacher tidak hanya puas dengan video ini saja, sehingga mencari referensi lain untuk menambah pengetahuan. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Bye-bye.